Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi an'amana alayna bini'matil iman wal islam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين wal muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmatnya juala sehingga pada subuh hari ini kembali kita mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, serta nikmat umur yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita berkenaan bersama-sama hadir di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini, tiada lain kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kaum muslimin yang mungkin ada nikmat keimanan dan keislaman, tapi tidak dengan nikmat sehat, sehingga mereka tidak bisa memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan amal ibadah secara bersama-sama. Demikian pula mungkin ada yang nikmat sehat, nikmat umur yang panjang Allah titipkan, namun tidak dengan nikmat iman, sehingga mereka tidak datang untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Salam serta salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Bulan suci Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita yang sungguh sangat besar, yang tak ternilai harganya, berupa rahmat Allah, pengampunan Allah, kasih sayang Allah. Tentu saja keberkahan, kemuliaan dan pengampunan Allah tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa kita dapatkan kalau tidak melaksanakan amaliyah di dalamnya yang bertujuan untuk memuliakan bulan suci Ramadan itu sendiri. Sudah barang tentu keberkahan dan kemuliaan akan berbeda diberikan kepada hamba Allah yang di dalam menjalankan ibadah puasa sedikit tidurnya dengan hamba Allah yang sedikit-sedikit tidur. Demikian pula akan berbeda rahmat dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hamba Allah yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melaksanakan qiyamul lail ketimbang mereka yang melaksanakan seadanya. Demikian pula
akan berbeda rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka yang berusaha untuk senantiasa mengeluarkan sebahagian daripada hartanya di jalan Allah, untuk memberi buka puasa misalnya kepada sesamanya dengan orang yang enggan melakukannya. Karena itu kita berharap kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita semua dan seluruh keluarga kita dimanapun ia berada, agar ia termasuk orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan amalan ibadah puasa itu, karena hanya dengannya kita akan mencapai dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, paling tidak yang utama tentunya kita menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ikhlas karena Allah taala. Karena sesungguhnya amalan ibadah puasa ini hanya seorang hamba Allah dan malaikatnya tahu ketika benar-benar kita menjalankan ibadah puasa itu dengan iman dan ikhlas. Siapa yang mengetahui ketika seorang hamba di siang hari kemudian masuk ke dalam kamarnya dalam keadaan haus, kemudian dia meminum air, hanya dia, Allah dan malaikat Allah yang tahu. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentu inilah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk menggapai rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terhindar dari 3 perkara yang didoakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, celakalah umat Muhammad yang ketika Allah karuniakan nikmat umur yang panjang sehingga dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lalu bulan suci Ramadan itu ia biarkan berlalu begitu saja tanpa melaksanakan amalan ibadah secara maksimal di dalamnya. Oleh karena itu, ketika hari ini, ketika saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan amalan kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan, ketika niat dan kesempatan itu ada, mari kita menghindari ungkapan yang berkata, aku akan melakukan kebaikan itu, aku akan membantu sesamaku, kelak kemudian hari ketika aku telah mendapatkan penghidupan yang lapang, kelak kemudian hari ketika aku telah mendapatkan keluasan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Sekiranya ini yang menghalangi kita berjanji kelak kemudian hari untuk melakukan kebaikan itu, maka paling tidak ada 4 pertanyaan yang belum bisa terjawab. 1. Mungkinkah kesempatan yang kita rencanakan itu umur kita masih sampai? Sekiranya umur kita masih sampai di saat yang kita rencanakan, pertanyaan kedua selanjutnya adalah, benarkah pada saat itu kita telah mendapatkan keluasan rezeki untuk kita pakai untuk melakukan kebaikan? Itu juga masih misteri. Sekiranya benar umur kita sampai, ada yang bisa kita pergunakan untuk melakukan kebaikan, pertanyaan selanjutnya, adakah tempat kita untuk melakukan kebaikan itu? Adakah tempat kita untuk berbuat baik? Karena semua masih menjadi misteri. Ketika kita menemukan tempat untuk melakukan kebaikan, ada hal yang bisa kita pakai untuk berbuat baik, umur kita masih sampai di situ, pertanyaan selanjutnya yang paling mendasar adalah, masihkah iman kita stabil pada saat itu? Karena tidak ada jaminan hari ini ketika muncul keinginan untuk melakukan kebaikan, iman kita di saat yang tertentu masih sama. Karena sesungguhnya kadang-kadang iman itu naik turun, turun naik, tidak ada jaminan. Sehingga ketika hari ini, saat itu ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, ada kesempatan untuk membantu sesama, maka lakukan dan jangan menundanya. Karena sesungguhnya keinginan itu adalah hidayah
dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita mengambil sebuah renungan yang patut untuk kita renungkan, sebuah ungkapan bijak yang berbunyi demikian. Mungkin kamu mampu mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Mungkin kamu bisa menggapai pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi. Mungkin kamu bisa membuat rumah yang begitu megahnya, membeli kendaraan yang begitu mewahnya. Tapi satu yang pasti, kamu tidak akan mampu menahan lajunya terbenamnya matahari di ufuk barat. Itu artinya ketika hari ini sudah kita lewati, tidak akan bisa kita kembali kepada sesuatu yang terlewatkan. Ramadan 1444 Hijriah adalah sesuatu yang tidak akan pernah terulang bagi kita. Apa yang kita lakukan hari kemarin, apa yang kita lakukan hari ini akan tercatat oleh dua malaikat, Raqib dan Atid. Kita akan bertanggung jawab di yaumul akhir kelak tanpa sebesar biji zarrah pun yang terlewatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Perkara yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa malaikat Jibril yang berbunyi, celakalah umat Muhammad yang ketika ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, atas karunia dan izin Allah, dia masih berada dengan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, namun ia tidak datang meminta maaf kepada keduanya. Kepada kita yang hari ini Allah anugerahkan karunia kepada kita, sehingga masih bersama dengan kedua orang tua kita, atau salah satu di antara keduanya. Ketika mampu kita lakukan, datanglah di hadapannya untuk meminta maaf, karena insya Allah ridha Allah ada pada keridaan kedua orang tua. Ketika tidak mampu kita melakukannya secara langsung, maka ada alat komunikasi untuk meminta ridhanya. Jamaah subuh rahimakumullah, insya Allah siapapun yang hadir di tempat ini, berapapun umur kita sekarang, apapun status sosial kita di masyarakat, satu yang pasti untuk kita semua, kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena kedua orang tua kita yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan kita. Walau pakaian kita dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya adalah emas, tapi kalau kita tidak memuliakan kedua orang tua, kita durhaka kepada keduanya, wallahi kita menjadi hamba yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bermaksud membalas kebaikan keduanya, tidak ada yang sanggup untuk melakukannya. Karena kebaikan ayah lebih tinggi dari gunung dan kebaikan ibu lebih dalam dari lautan. Apalagi yang namanya ibu. Setetes air su ibu tidak bisa dibalas dengan dunia dan seisinya. Begitu patut kita memuliakan, mengagungkan kedua orang tua. Kalau mau mulia di dunia, mau mulia di akhirat, mau ditinggikan derajatnya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sekali-kali tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah itu kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Seolah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, andai di dunia ini ada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kedua orang tua yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan kita. Kepada kita yang keduanya telah meninggalkan kita atau satu di antaranya, mari kita senantiasa berusaha untuk mendoakan keduanya
Di setiap kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib ataupun sunnah, minimal kita senantiasa mengingatnya, ya Rabb, ya Tuhanku, sekiranya kebaikan yang aku lakukan, sekiranya amalan yang aku kerjakan mendapatkan ridhamu, maka jadikanlah juga kebaikan sebagaimana kebaikan Engkau anugerahkan kepada kedua orang tua saya yang telah mendahuluiku. Jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga atas Rahman dan Rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Perkara yang ketiga yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah umatmu Muhammad yang ketika disebutkan namamu lalu ia enggan bersalawat atas. Insyaallah semulia-mulia majlis adalah majlis yang di dalamnya banyak dibacakan salawat atas Nabi. Semulia-mulia seorang hamba pada hari itu, semulia-mulia seorang hamba pada malam hari itu, sungguh dialah yang membaca salawat paling banyak di antara yang lain. Insyaallah dengan perantaraan salawat amalan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekali kita mengucapkan salawat dengan izin Allah, Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebajikan. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa orang yang bersalawat atas Nabi karena cintanya kepada Nabi, karena mengharapkan syafaatnya serta mengharapkan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali kebajikan. Man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang bersalawat 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 100 kali kebajikan. Man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa orang yang bersalawat 100 kali karena cinta kepada Nabi dan mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari 2 perkara, bebas dari nifaq dan bebas dari siksaan api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat-salawat yang kita lantunkan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berjamaah, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai saksi di yaumul akhir kelak untuk kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, semoga salawat ini menjadi penyebab Allah berikan syafaat kepada kita sehingga kita semua dijauhkan dari bala, kita semua dan seluruh keluarga dimudahkan rezekinya, kita semua dan seluruh keluarga Allah berikan pertolongannya kepada kita semua sebagaimana Allah berikan pertolongan kepada hamba yang ia cintai dan ia kasihi. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Kebenaran yang hak hanya datang dari Allah, kesalahan yang muncul akan datang dari siapapun juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.